Halo? Dengar, Gus. Ya. Dengar, Gus. Sebelum kami menutup doa, Dengar. Dengar, Gus. di sini Dengar. Gus akan Mas. simpulkan Mantap. daripada webinar kita pada edisi ke-16 ini. Yang mana intinya para narasumber mendukung dengan tegas tindakan-tindakan TNI Polri di dalam mengambil tindakan untuk pemberantasan baik itu terorisme, radikalisme, dan intoleran. Dan juga dipertegas lagi, jangan takut langkah itu apabila dilakukan akan dicap atau dikatakan kriminalisasi ulama. Tidak ada. Selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada satupun ulama yang dikriminalisasi. Yang ada adalah orang yang kebetulan menjadi ustadz melakukan pelanggaran hukum, baik itu hate speech ataupun pelanggaran IT ataupun pelanggaran kriminal yang lainnya, maka siapapun harus berhadapan dengan hukum, karena kita sepakat hukum kita jadikan panglima. Selanjutnya di sini alhamdulillah hadir kawan lama saya juga, Pak Jun, ya, Pak Junarso. Ini orang yang sangat aktif sekali dan sering mengundang Gus, tapi lama ini Gus juga nggak diundang. Membikin acara yang mana memberikan santunan kepada fakir miskin dan mengundang beberapa ustadz, di situ memberikan penjelasan pentingnya di dalam membangun kebersamaan meskipun di dalam perbedaan. Dan juga permohonan maaf dari Ustadz NH, karena Ustadz NH sebenarnya kita harapkan untuk memberikan masukan kembali, terlebih-lebih Ustadz Nasir kan gitu ya, Ustadz Nasir Abbas. Ustadz Nasir Abbas kebetulan belum isi pulsa dan hanya mengandalkan wifi. Semalam habis pulsanya kan gitu, dan belum keluar membeli, dan lampu mati sehingga tidak bisa mengikuti. Dan Ustadz NH harus mengisi di acaranya karena acara ini lagi mengisi di Bali kan begitu. Jadi permohonan maaf kepada semua para peserta yang ada. Nah, kepada penanya ibunda kita tadi beserta Pak Jun juga. Nah, ini kita pentingnya bagaimana caranya media itu turut berperan serta di dalam menciptakan nilai-nilai perdamaian dan kedamaian di Indonesia. Di sini hadir sebagai narasumber juga Ustadz NH. Gus ini mulai di awal tahun 2000 bekerja sama dengan teman-teman Aswaja, aliasi santri ya, asal Jawa Wetan yang tinggal di Jakarta. Termasuk salah satunya adalah Ustadz NH ini. Bergerak terus membuat suatu bentuk yang disebut live in, kumpul bersama. Kita ambil 10 dari komunitas Islam, 5 daripada 5 agama yang lainnya. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Kita carikan anggaran, kita taruh di satu tempat kan begitu untuk saling mengenal, yang akhirnya kita jadikan regenerasi seperti kita-kita ini para Gus Durian yang memiliki pemikiran-pemikiran, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kemanusiaan. Begitu juga gerakan kita di Jawa Timur, ya. Jadi kita ini bukan hanya di webinar saja. Kalau ada orang mengharamkan ya, mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya, Gus ini biasa hadir dengan kiai-kiai di acara agama lain. Pernah Gus diundang Walubi, ajak kiai-kiai di Bajijong sana, di tempatnya Buddha tidur. Bahkan Gus nampilkan sholawatan dengan bahasa Cina kan gitu. Untuk membangun meskipun kita berbeda tapi mesra. Kalau tidak percaya juga, setiap tahun bukan hanya hari Natal dan hari Paskah, Gus bisa menghadirkan ratusan kiai dan ribuan santri hadir di pesta makan Natalan Yayasan Pondok Kasih. Ini adalah langkah-langkah konkret. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, meskipun kita mengundang media, jarang sekali media ini meliputnya, membolo up-nya. Inilah Indonesiaku yang Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Indonesiaku yang cinta damai. Ini jarang sekali diliput oleh media.
Akan tetapi, kalau ada kelompok yang intoleran, ya mungkin Gus gak sebutkan ya, namanya mungkin semuanya sudah tahu, markasnya di Petamburan sana. Hanya 20 orang, ya, ngedemo ngerusak-ngerusak. Baik itu orang saat puasa ya, menutup warung dengan paksa atau hal yang lain. Itu sudah di follow up, setengah mati, gak karuan. Seakan-akan Indonesiaku ini gak damai. Seakan-akan Indonesiaku tidak intoleran. Tetapi begitu Gus menghadirkan ratusan kiai dan ribuan santri, hadir pesta makan, diundang teman-teman non-muslim atau Yayasan Pondok Kasih, tidak satupun media yang membolo up-nya. Setiap hari raya Idul Kurban di tempat Gus itu, ya, kalungan daripada ya kambing-kambing itu dari gereja Tabernakel, dari GBI, dari PGI, dari kelompok Injili, dari Walubi. Walubi enggak, kalau orang Hindu tidak pernah membantu di dalam acara Idul Kurban, paling beras ya. Terus itu dari beberapa gereja. Bahkan sering sekali setiap Idul Kurban pendeta-pendeta yang membantu kambing kepada di pesantrennya Gus ini, Gus ajak terbangan rebanaan ya keliling kampung membawa sapi dan kambing. Saking bahagianya, saking senangnya, sampai terdengar konjen Amerika. Dan konjen Amerika ya waktu itu Christian F. Burr ya waktu itu kalau nggak salah insya Allah betul namanya, datang ke pesantrennya Gus bersama pendeta-pendeta membawa sapi. Dan saya ajak keliling ya ke kampung muter gitu. Inilah yang kita lakukan untuk membangun kebersamaan. Karena kita akui ataupun tidak, negeri kita ini adalah negeri yang bineka. Bagaimana kebinekaan ini di dalam perbedaan, kita bisa menjadi mesra, bisa menjalin kerjasama. Maka dari itu, kalau yang hadir, ya yang ada pada peserta webinar semacam ini, langkah-langkah yang konkret, apa yang dimaui, ya, yang Gus ambil daripada perwakilan habaib dan kiai. Banyak habaib yang Gus undang. Ya, misalnya sudah ada Habib Ali, cukup Gus kan gitu. Udah Habib Ja'far, begitu juga ustadz-ustadz yang lain. Lah ini susah sekali suara kita. Karena kita ini bukan orang partai politik kan begitu. Kita ini orang-orang kebangsaan, di-blow up oleh media. Bahwa menyatakan habaib, ulama, mendukung tindakan tegas TNI Polri, khususnya dalam hal ini yang kemarin terjadi, siapa? Kepada Pangdam, yaitu Pak Dudung dan juga Pak Kapolda. Kalau ada yang mengatakan, yang meminta kepada tadi salah satu peserta, bahwasanya apa? Berani nggak menyatakan bahwa FTI atau Habib Rizik untuk ditangkap? Why not? Kenapa tidak? Selama Habib Rizik memiliki kesalahan secara hukum, Gus minta dengan tegas, tegakkan Pak Polisi, tegakkan TNI kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Jangan karena dia tokoh, jangan karena dia memiliki ormas. Sehingga TNI Polri tutup mata begini di dalam kesalahan-kesalahannya. Ini mencederai daripada keadilan anak bangsa ini. Siapapun ya, bahkan kemarin menteri ya, menterinya Pak Prabowo ya kan punya kesalahan ditangkap. Kita senang. Ayo bersama pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, bagaimana Panglima kita jadikan hukum. Kalau memang siapapun, bahkan Habib Rizik sekalian, kalau punya kesalahan silakan ditangkap kan gitu loh. Supaya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Inilah kendala-kendala kita sebagai pejuang ya, melakukan webinar agama cinta semacam ini ya, yang kita keluarkan sekitar 1 juta atau 1 juta lebih setiap webinar. Kita mintain bantuan dukungan kepada teman-teman, sulit sekali. Tetapi kelompok-kelompok mereka melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya merusak pada bangsa ini. Kok ada saja, kok mudah sekali mendapatkan bantuan. Ini yang Gus bingung kan gitu. Apa Gus supaya jadi provokator aja sekalian kan begitu ya. Nah, kalau langkah-langkah provokatif, perusakan, mudah sekali di follow up. Dan yang terakhir, sekali lagi, kami atas nama komunitas agama cinta mengutuk keras, bahkan sekeras-kerasnya, apa yang telah dilakukan, siapapun itu pelakunya, ya, baik teroris ataupun siapa, kami kutuk sekeras-kerasnya, yang telah melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan dengan sadis,
sudah dipenggal lehernya dan juga dibakar. Subhanallah, biadab setengah mati ini. Wallahi yatahakam bihada. Demi Allah, Allah akan menghukum orang semacam ini. Kami minta Bapak Presidenku bersuaralah, ya, supaya komunitas-komunitas, ya, khususnya yang beragama, ya, itu tidak salah kalau nggak Kristen Katolik, orang tersebut hatinya ikut adem, ya, baik itu tingkat menteri atau apa. Mari kutuk, ya, dan carilah Pak TNI, Bapak Polri, ya, berilah hukuman yang sekeras-kerasnya. Harapan Gus, bagaimana pelaku-pelaku intoleran, pelaku-pelaku radikalis, dan pelaku-pelaku teroris utamanya. Berikan tindakan yang tegas. Bila perlu ditembak di Monas sana, supaya tidak ada yang berani lagi orang yang hendak merusak dan memecah belah Indonesia kita yang luar biasa ini. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia kita. Meskipun kita tidak diberikan jabatan, meskipun kita tidak diberikan bayaran, meskipun kita tanpa ada dukungan dari siapapun, tetap teruslah untuk berjuang untuk Indonesia kita. Karena Indonesia ini adalah rumah kita bersama, ya. Jangan biarkan seperti kata Ustadz NH tadi, orang-orang luar atau para tamu-tamu ini yang hendak merusak rumah kita. Mari sama-sama kita jaga, dan semoga Allah Ta'ala menjaga Indonesia ini senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita tutup dengan doa. Bismillah.